Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah. Permintaan atau permohonan kita paling pertama dalam salat saat kita membaca suratul Fatihah adalah permohonan agar kita mendapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdi ini kalau Al-Quran disebut dengan hudan, petunjuk. Kalau pemberian Allah kepada kita disebut dengan hidayah. Jadi yang paling pertama yang kita minta itu dalam salat, dalam surah Al-Fatihah, saat kita telah mengakui diri kita ini adalah hamba, Allah adalah yang maha kuasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami memohon. Permohonan pertama, ya Allah ya Rabb, berikan kami petunjuk. Dalam bahasa lainnya, ya Allah ya Rabb, berikan kepada hambamu ini hidayah. Hidayah itu adalah pemberian Allah kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Subuh hari ini kita bisa hadir di masjid tak salat itu atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya selalu kita minta. Dan ihdinas siratal mustaqim ini menggunakan redaksi tunjukkanlah kami, bukan tunjukkan saya. Tapi ihdina, nanya itu adalah kami. Kalau saya, ni, menggunakan kami. Kenapa kami? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan salat itu bukan dilakukan sendiri. Hidayah itu bukan didapatkan sendiri, tetapi harus didapat bersama-sama. Maka kita harus selalu mengajak keluarga, mengajak saudara, mengajak teman-teman kita untuk melaksanakan ibadah sholat untuk mendapat hidayah. Salah seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ada teman saya kalau malam hari rajin sholat, kalau di siang hari sering berdosa. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innahu sayafahu ma yakul. Sesungguhnya itu nanti sholatnya itulah yang akan menghentikannya dari berbuat dosa. Jadi kata Rasulullah kepada sahabat itu, jangan engkau larang salat meskipun ia berdosa, tetapi karena rajinnya salat justru dosanya nanti akan berhenti. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada keluarga kita, ada tetangga, ada sahabat, kita lihat sering berbuat dosa,
Jammaki dulu larang berbuat dosa. Karena kalau orang itu dilarang-larang, kadang marah. Anak-anak saja kalau main-main kena dilarang, marah. Maka solusinya dalam agama bukan dulu melarang perbuatan dosanya, tapi ajak dulu ke masjid. Ajak ke masjid. Begitu rajin ke masjid, dari rajin sujud, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya jaminan Allah tinggalkan perbuatan dosa. Kalau ditinggalkan di perbuatan dosa, hidayah Allah semakin mudah untuk kita. Karena hidayahnya seorang hamba itu beda-beda penyebabnya. Ada orang mendapat hidayah melalui mimpi. Saya 2 hari yang lalu ketemu salah seorang di masjid. Kalau sepintas saya lihat biasa-biasa di orangnya. Tapi begitu bicara tentang dirinya, ternyata pengusaha. Dan cerita sedikit tentang mendapat hidayahnya melalui mimpi. Dari situ mimpinya sehingga berpikir lalu memutuskan saya harus ke masjid. Ada juga orang mendapat hidayah karena berpikir. Salah seorang yang selalu berbuat maksiat, maksiatnya selalu ambil haknya orang. Nalle apa-apaan dah tahu. Nasuluki, pilih sandal baji-baji kah? Kayaknya foreign nih. Padahal itu kalau kita pakai sandal nak keluar ki, nah kalau pasang ki sandal nah bukan sandal tak terasa itu. Kayaknya bukan sandalku ini. Tapi hawa nafsu mengatakan bukan sandalmu tapi agak bagus-bagus itu mau. Padahal ditahu dibilang bukan punyata. Orang ini kerjanya selalu begitu, ambil hak orang. Suatu ketika dalam perjalanan, hujan-hujan seperti ini. Waktu istirahat, mau merokok. Dia cari koreknya. Tidak dapat itu korek. Baru tidak ada rekannya untuk dimintaki korek. Salah satu penderitaan besar bagi perokok itu kalau ada rokok tanpa korek. Nah, menderita orang. Begitu dia cari rokoknya, koreknya dia tidak dapat. Berpikir sejenak. Harga korek ini 1.000 rupiah. Saya membutuhkan korek, saya mencari korekku, hilang korek saya, dan saya merasa kecewa, saya sakit hati, saya menginginkan korek itu. Lalu berpikir sejenak. Yang dia pikirkan itu yang sering yang dia lakukan. Colok di si 1.000 rupiah, dan saya sakit hati. Bagaimana itu barangnya orang yang harga 15 juta hilang gara-gara saya. Dia berpikir. Dan alhamdulillah penyebab berpikirnya itu mendapat hidayah. Kalau begitu saya harus ke masjid. Rajin ke masjid dengan sendirinya berhenti dari perbuatan dosa. Ada juga orang yang mendapat hidayah. Bukan karena mimpi, bukan karena berpikir. Tapi diajak oleh saudaranya yang lain, mari ke masjid. Setiap ketemu, mari ke masjid. Setiap ketemu, mari ke masjid. Alhamdulillah, dari masjid ke masjid, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi penyebab hidayah kepada saudara kita. Karena permohonan kita bukan hidayah untuk diri sendiri, tapi permohonan kepada Allah adalah hidayah untuk kami. Artinya kami itu termasuk saudara-saudara kita yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka salat yang kita lakukan ini, permohonan yang paling pertama adalah mendapat hidayah. Bahkan setelah salat pun kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau Ustadz boleh bertanya,
Kalau jamaah di sini berdoa angkat tangan atau tidak angkat tangan? Kalau angkat tangan Pak Haji. Alhamdulillah. Kalau adik-adikku kalau berdoa angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Alhamdulillah. Berdoa itu posisi tangan ada dua. Boleh angkat tangan, bisa tidak. Kalau kita tidak angkat tangan dalam berdoa, tetap kita menggunakan adab. Jadi misalnya kita berdoa tapi tidak angkat tangan, bukan berarti kita berdoa kepada Allah tidak angkat tangan. Pada saat berdoa sembarang dipici-pici itu mae. Tangannya tidak ditahu di mana disimpan. Kalau kita berdoa dan kita tidak angkat tangan, tangan kita telapak tangan menghadap ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya ini lutut tak, jadi antara lutut dengan paha disimpan tangan menghadap ke bawah kalau tidak angkat tangan. Tapi bagi yang angkat tangan, kata Allah, wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau kita ibadah, kita beramal, termasuk doa, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah dalam doa. Bagaimana yang dimaksud sepenuh hati dalam doa? Dalam posisi angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pertama, kalau kita angkat tangan, telapak tangan menghadap ke langit. Jadi, menghadap ke langit. Jangan juga seperti Bu Majelis Taklim saya sampaikan menghadap ke langit. Nah kan Ustaz sarik nanti pun nabosi. Mau kita berdoa keluar kita dulu menghadap ke langit. Maksudnya di sini menghadap ke langit, biar ada atap, di bawah atap tetapi posisinya menghadap ke atas. Boleh rapat, bisa terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, telapak tangan menghadap ke wajah. Rupanta. Kalau menghadap ke wajah, bukan begini posisinya. Kalau begini untuk anak-anak ini ya, Mbak, untuk main-main. Jadi menghadap ke wajah itu petunjuknya, tangan tak lurus dengan dada. Jadi kalau yang menghadap ke wajah, kalau lurus dengan dada, berarti kita tunduk-tunduk sedikit supaya menghadap ke wajah iya. Nah, tapi anak-anakku ada juga garis tangan tak begini. Coba bek kili lagi, ada ji. Yang lain ada ji juga. Nah, kalau ada ji, nah, bagus kalau ketemu itu sesama garis. Kalau menghadap ke wajah, ada garisnya itu. Kalau bagian yang tidak ada, jangan buat garis. Yang ada iya mau, nah itu ada. Menghadap ke wajah jadi lurus dengan ada. Boleh buka mata, bisa terpejam mata. Kalau para ulama tidak ditutup matanya, dia tatap telapak tangannya dalam berdoa. Tapi kalau kita, siapa tahu mata tak belum seperti para ulama, tutup dulu mata tak. Apalagi kalau ibu-ibu sudah sholat tarawih mau berdoa, dia bilang saya juga tidak mau tutup mata. Ya tatap itu telapak tangannya. Tapi matanya kalau ibu-ibu itu agak-agak jeli. Jadi kalau berdoa tidak mau tutup matanya. Matanya menyeberangi ke sebelah. Cantik nama mama kena cila-cila boleh. Menyeberangi. Yang laki-laki, angkat tangan tidak mau tutup matanya. Matanya masih jeli melihat kiri kanan. Cincin orang lihatin akan ada besar na batoki. Jadi kalau masih liar itu penglihatan tak, tutup mata dulu. Tapi kalau sudah mampu dikendalikan itu mata, penglihatan, maka tidak apa-apa terbuka mata dalam doa. Dan bacaan dalam doa yang paling dianjurkan oleh Nabi sebelum berdoa, 1. Baca Bismillahirrahmanirrahim, 2. Alhamdulillahirabbil alamin,
3, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anne talua perlu dibaca dalam doa karena 3 inilah pengantarnya doa. Basmalah, hamdalah, salawat. Basmalah harus di awal. Hamdalah dan salawat boleh di awal, bisa penutup. Jadi contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti di awal semua. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi salawat dan hamdalahnya penutup. Bisa juga begitu. Bisa juga ditambah dengan Asmaul Husna. Jadi kalau berdoa ditambah dengan Asmaul Husna, disesuaikan dengan saat kita misalnya minta rezeki, maka sebutlah nama Allah, Ya Razzaq. Kalau pasangan kita agak kasar-kasar, kata-katanya tidak terlalu menyenangkan, bagus dibaca, Ya Latif, Ya Latif, yang maha lembut. Jadi pas ngomel-ngomel kasih baca-baca mah kita kasih dengar-dengar sedikit, Ya Latif, Ya Latif. Tapi sudah ditanya memang bahwa Ya Latif itu artinya yang maha lembut. Apalagi ibu-ibu, tanya memang suami tak dulu kalau mau baca-baca itu Ya Latif, Ya Latif. Kasih kalantang ibangnya bangun berzikir, Ya Latif, Ya Latif. Nah dengar suami tak? Apa tetangga sebut-sebut ini? Padahal Ya Latif itu Asmaul Husna, nama Allah. Kita sebut maha lembutnya Allah, mudah-mudahan maha lembutnya Allah itu diberikan kepada orang yang selalu marah-marah. Jadi kalau kita mengajak saudara kita, salat, mengajak untuk kebaikan, marah-marah, itu sebut-sebut Ya Latif, Ya Latif, yang maha lembut. Hujan deras, menakutkan, sebut-sebut Ya Latif, Ya Latif. Angin kencang, Ya Latif, yang maha lembut. Jadi ada salah seorang jamaah saya sampaikan, kita amalkan ini Ya Latif, karena Ustaz, dulu saya itu istriku waktu masih muda-muda tidak pernah marah-marah, jarang sekali marah. Sekarang Ustaz justru ada cucunya baru sering marah-marah, bukan cuma cucunya yang marah-marah, saya sering marah-marah. Saya tanya kapan mulai marah-marah? Nah, karena sejak saya pensiun, suka marah-marah karena kapan terbatas menjepang gapang ya nih. Singkatnya baca-baca kami Ya Latif, Ya Latif. Banyak yang kita perlu baca dalam berdoa. Penutup, jangan lalu berdoa. Kita katakan diri angkat tangan, tapi tangan tak disimpan di sini. Angkat tangan tapi di sini. Bagaimana ini terlindungi? Ada itu biasa orang angkat tangan tapi di pahanya apa dongkok-dongkok tangannya. Jadi angkat tangan berdoa itu bukan meletakkan tangan, tapi angkat tangan. Namanya itu angkat berarti begini. Jadi paduk-padongkok. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang berdoa, nah katakan dirinya angkat tangan, tapi tangannya berada di paha atau lutut, dikategorikan orang yang lalai. Jadi kalau tidak bisa diangkat tangan, tak kalah kasih menghadap ke bawah tangan tak, baru berdoa. Kalau mau diangkat tangan, tak kalah angkat ke atas. Begitu penjelasan Imam Al-Ghazali. Nah karena Ustaz, sebenarnya saya awalnya itu berdoa angkat tangan ya, tapi Pak Ustaz lama dulu berdoa, jadi awal tinggi ya Allah ya Rabb. Karena lama dulu berdoa, turun sedikit, turun sampai di bawah di paha. Ustaz berdoa, dia berdoa juga. Apa doanya dia? Ya Allah Rabb, kapan berhenti berdoa Pak Ustaz? Lama dulu. Jadi kalau kita berdoa yang sedang-sedang saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena saya lihat batas waktu ceramah di sini
Ada 18 menit, ada tahu anunya, digitalnya. Modern itu masjidnya di sini ya. 18 menit. Biasa ada masjid, nah tulis tangan, itu kan modern kota seperti di Nurul Jihad ya. Kayak remote padahal dia. Ya? Oh, saya kira ini ditandang untuk Pak Ustaz. Ya Allah ya Rab. Karena 2 kuliah. Oh ini kapang AC, ini untuk Ustaz 18 menit. Allahu Akbar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan mata kepala sejenak, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang angkat tangan, mari kita angkat tangan sesuai dengan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga, wal khusus kepada seluruh jamaah yang hadir. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.